Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV Sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi tentunya dalam program tausiah kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari, hanya di Net TV Sosial TV masa kini. Langsung dari Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan. Tentunya Tapari akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya Radias Zahril. Tentunya hari ini sudah ditemani salah seorang ustadz yang ada di Kota Makassar. Siapa beliau? Kita langsung saja kenalan dan tentunya mempersilahkan beliau untuk memberikan materi atau tema tausiah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, selamat pagi ya dan selamat datang di Net TV dan Hotel Max One. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu namanya ke pemirsa Ustadz? Ya, siap. Nama saya Imam Syafi'i. Masya Allah, Ustadz Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi dipanggilnya, saya panggilnya Ustadz apa nih? Ustadz Imam saja. Ustadz Imam, Iya. betul. Nah, pada pagi hari ini di kesempatan perdana Ustadz Imam, kira-kira Ustadz Imam nih mau ngangkat tema apa untuk Tapari Tausiah pagi hari ini ke pemirsa? Mengangkat birrul walidain untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Masya Allah. Kalau begitu langsung saja Tabe Ustadz Imam ke pemirsa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah oleh Allah kita ditakdirkan di tempat ini guna yaitu menyampaikan tausiah yang berjudul birrul walidain atau memperbaiki hubungan dengan orang tua dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya Nabi yang membawa umatnya minal dhulumati ila nur, mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam saat ini. Dan semoga kita semua yang hadir, semua pemirsa mendapatkan syafaat atau pertolongannya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini tema tadi birrul walidain atau memperbaiki hubungan dengan orang tua. Karena apa? Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan berani durhaka terhadap kedua orang tuanya. Walaupun ilmunya setinggi langit, gelarnya setinggi gunung, gelarnya sepanjang 1 meter, jabatannya setinggi gunung, akan tetapi kalau dia berani durhaka terhadap kedua orang tuanya, tidak bisa masuk surga. Bahkan mencium baunya surga pun tidak akan pernah bisa. Para pemirsa, walaupun kita misalnya jadi orang sukses, silahkan. Tapi untuk apa kita sukses kalau tetapi orang tua kita menderita? Kadang kita dari kampung ke kota merantau, kita sukses di kota, tapi banyak yang melupakan orang tuanya. Dari timur ke barat, ke utara ke selatan ingin mencari ridhonya Allah, ingin meraih ridhonya Allah, akan tetapi mereka lupa kalau ridhonya Allah ada di rumahnya. Siapa itu? Yaitu kedua orang tuanya. Kurang ajar terhadap kedua orang tua kita, tentu anak kita lebih kurang ajar terhadap kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana Ustadz seandainya kedua orang tua sudah meninggal, tetapi keadaan murka terhadap kita? Di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang soleh. Yang kedua, harus menyambung silaturahim terhadap kerabat, sahabat kedua orang tua. Dan yang ketiga, beristighfar, memohonkan ampun. Kita bersedekah, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Maka dari itu kalau kita membaca Al-Quran, niatkanlah untuk orang tua. Kita tahan dulu Ustadz. Ya, Siap. kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tausiah Pagi Hari atau Tapari. Anda
Anda kembali menyaksikan Tausiah Pagi Hari atau Tapari hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, kita masih bersama dengan Ustadz Imam. Tadi Ustadz Tabi sempat sedikit terpotong gitu. Yang 3 tadi boleh dilanjutkan lagi agar lebih jelas ke pemirsa, silakan. Siap. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pemirsa semuanya sehat walafiat. Amin. Para pemirsa, tadi saya bilang kalau orang tua murka terhadap kita, orang tua marah terhadap kita, tapi orang tua sudah meninggal, bagaimana solusinya? Yaitu dalam kitab Durratun Nasihin terangkan ada 3 perkara. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang soleh. Yang kedua, harus menyambung silaturahim terhadap keluarga dan sahabat kedua orang tua. Dan yang ketiga, beristighfar, memohonkan ampun dan bersedekah untuk orang tua. Maka dari itu, kalau kita sedekah, niatkanlah untuk orang tua. Nanti Allah kita akan kasih pahala 2. Yang pertama, pahala sedekah. Dan yang kedua adalah pahala karena kita berbakti sama orang tua. Kalau kita membaca Al-Quran, niatkanlah untuk orang tua kita. Mau berzikir, bersolawat, pergi majelis taklim, pengajian, majelis zikir, niatkanlah untuk orang tua. Mau melakukan kebaikan apapun, niatkanlah orang tua. Kalau ingin mulia dunia akhirat, muliakanlah kedua orang tua. Ingin sukses dunia akhirat, muliakanlah kedua orang tua. Ingin bahagia dunia akhirat, muliakanlah kedua orang tua. Saya ada pertanyaan nih Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Insya Allah. Oke. Begini Ustadz, kalau misalnya nih ada nih seorang anak atau bahkan jumlahnya banyak tuh di muka bumi ini gitu, Siap. yang durhaka terhadap orang tuanya, namun ternyata hidupnya baik-baik aja gitu. Gitu ya? Bahkan semakin baik hidupnya, baik itu dari segi materi, kesehatan, bahkan umurnya panjang. Itu apa bisa juga disebut sebagai istidraj atau mungkin ada istilah lain atau seperti apa? Dan gimana sih ganjarannya di hari akhir kelak? Iya. Itu Bisa dijawab Ustaz? bagian dari istidraj. Bagian dari istidraj ya. Jadi semakin semakin dipuji oleh Allah, semakin kayak itulah dibiarkan melambung ya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi nanti dia itu kalau meninggalnya biasa susah meninggalnya itu. Kalau selama menyakiti orang tua. Jadi karena hubungan orang tua dengan Allah itu berikatan. Washkurli wali walidaika. Apabila kita bersyukur kepada Allah, akan tetap tidak bersyukur atau berterima kasih terhadap kedua orang tuanya, maka syukur kita tidak akan pernah diterima. Terus untuk ganjarannya di hari akhirat kelak itu seperti apa tuh? Gitu. Itu di dunia urusan dengan orang tua, mungkin dosa kita mabuk ya, pencuri, penjahat, mungkin disiksa hanya di akhirat saja. Tapi kalau dosa orang tua itu pasti dunia itu nanti ada. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Memang belum kan, itu belum pada titik akhir, masih berjalan. Pada akhirnya nanti pasti ada sesuatunya. Kalau misalnya nih anaknya ya seperti itu, anaknya nih durhaka sama orang tua, tetapi si anak ini memiliki anak lagi. Kemudian anaknya ini ternyata soleh dan soleha. Itu dari doa anak yang soleh soleha ini gimana tuh? Apakah dari doa anak yang soleh soleha ini yang orang tuanya berdosa kepada orang tuanya, apa itu bisa menyelamatkan orang tuanya yang durhaka ke orang tuanya, Ustadz? Itu gimana? Iya, tetap. Jadi ini musa urusan dengan orang tuanya, perkara dia nanti ditolong sama anaknya itu lain lagi. Jadi tetap ada kita punya dosa sama orang tua kita. Ya, suatu kesyukuran, suatu anugerah dari Allah. Berarti kalau kita durhaka sama orang tua, ternyata anak kita soleh atau berbakti sama kita. Ya, suatu kesyukuran. Mungkin doa dari orang tua neneknya tadi, mudah-mudahan anakku gak bisa soleh dari ke cucuku lah. Gitu. Jadi doa berkat dari orang tua juga, ada kesinambungan doa di situ. Oke, Masya Allah. Boleh dilanjutkan lagi, Ustadz, dijelaskan lebih jauh seperti apa tema yang Ustadz angkat ke pemirsa, silakan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada kisah bab orang tua tadi ya, kelanjutan dari orang tua tadi ya. Ada kisah, ada syekh di Timur Tengah sana, ada syekh menyuruh muridnya, menyuruh santrinya berdoa. Ayo berdoa, wahai muridku. Kemudian syekh menyuruh, akhirnya berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi, baca lagi berdoa. Ulangi lagi,
Setelah mengulang sampai 10 kali, akhirnya ditanya pemirsa sama syekhnya. Bagaimana pertanyaannya pemirsa? Begini, apakah kamu berdoa 10 kali, kamu capek? Tidak. Apakah kamu letih? Tidak. Apakah kamu berkeringat? Tidak. Bikin kamu lapar? Tidak. Bagaimana dengan orang tuamu? Mulai bayi sampai kau besar, dibiayai orang tuamu, kerja banting tulang, gak kenal siang, gak kenal malam. Bahkan nyawa taruhan pun ketika kamu sakit, orang tuamu mati-matian untuk berobatkan. Bahkan kalau bila perlu butuh darah, orang tuamu rela kasihkan darahnya. Nyawa pun dikasihkan. Ya, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan ya usai jeda berikut ini. Ini semakin menarik Ustadz ya, tausiahnya kita saksikan selepas yang satu ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di TV Sosial TV masa kini langsung dari Hotel Maxwan tentunya bersama saya Radias Zahril, dan hari ini kita kedatangan Ustadz Imam dengan tema yang tadi ya dijelaskan apa tadi? Memperbaiki hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua. Kalau begitu kita langsung saja lanjutkan dengan Ustadz Imam. Silakan Tabi Ustadz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tadi ada kisah yang tadi ya, enggak apa-apa diulangin aja. Jadi kisah tadi ada di Timur Tengah, yaitu ada orang syekh menyuruh muridnya berdoa. Wahai muridku, ayo doakan apa doa untuk orang tuamu. Kemudian si murid baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi. Si syekh menyuruh muridnya. Kemudian baca lagi doa. Ulangi lagi. Setelah 10 kali diulang-ulang, ditanyalah si murid tadi. Wahai muridku, apakah kamu baca setelah sholat tadi 10 kali? Apakah kamu capek? Tidak, syekh. Apakah kamu letih? Tidak. Apakah bikin kamu lapar? Tidak. Bikin kamu keluar keringat? Tidak. Bagaimana kedua orang tuamu merawatmu mulai dalam kandungan, membiayaimu dalam kandungan sampai lahir kau sampai besar sampai ke sini? Itu berkat orang tuamu. Kenapa setelah sholat hanya 1 kali? Berarti kamu itu sekek, kamu pelit terhadap orang tuamu. Berarti kamu hitung-hitungan. Nah, bilang syekh tadi, nggak boleh kamu hitung-hitungan. Sedangkan orang tuamu tidak pernah hitung-hitungan dirimu. Kenapa doakan hanya 1 kali? Jadi para pemirsa, kalau kita doakan orang tua minimal 10 kali. Nanti habis sholat diulang-ulang 10 kali, ulangi, diulangi lagi. Kenapa? Orang tua kita itu tidak pernah perincian dengan kita. Kenapa kita mendoakan orang tua kok pakai perincian hanya 1 kali? Berarti kalau kita 1 kali, berarti kita pelit. Kita hitung-hitungan sama orang tua kita. Ingat, kalau kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita, ingat, nanti kita juga dibalas oleh Allah. Lewat siapa? Lewat anak kita. Kita tidak akan pernah didoakan anak kita. Kita dibiarkan, bahkan kita dilupakan. Maka dari itu pemirsa, jangan sampai kita tidak sekali-sekali tidak mendoakan kedua orang tua kita. Pasti itu kembalinya ke kita sendiri. Maka dari itu, ayo yang mungkin yang belum memperbaiki hubungan dengan orang tua, belum punya kesempatan, mulai dari hari ini, saat ini, ayolah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin yang rumahnya kampung satu daerah, paling tidak 1 bulan sekali, ayo kita tengok orang tua kita. Mungkin yang jauh, paling tidak telepon 1 minggu sekali. Orang tua kita manggil, jangan sampai kita tidak datang. Ilmu bisa digali, rezeki bisa dicari, pekerjaan bisa dicari, bisa digali. Tapi kesempatan untuk orang tua kita tidak ada 2 kali. Kita jeda dulu Ustadz ya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV.